Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat GMI Wesley dimanapun berada. Baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah kita masing-masing. Pendeta dan asisten dan seluruh majelis mengucapkan selamat tahun baru, selamat beribadah di hari Minggu Januari pertama tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua. Mari dengan sikap berdoa kita masuki saat teduh. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Suci, Suci, Suci. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Engkaulah Allah Tuhan yang suci, yang maha kuasa. Kami puji namamu di tempat yang maha tinggi, menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Ketika hidup yang kami jalani sepanjang 1 tahun berlalu, kami menjalani berbagai-bagai situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ada sukacita, ada pergumulan, ada kesedihan, ada persoalan, dan juga banyak hal yang kami hadapi di tengah-tengah hidup kami. Di situ kami semakin memiliki pengenalan yang baik, siapa Tuhan sesungguhnya yang selalu menyertai kehidupan kami di sepanjang tahun 2021. Kami sudah lewati Tuhan, tahun yang sudah kami boleh lalui, dan pada saat ini Tuhan, di tahun 2022, Engkaulah yang senantiasa juga menyertai kehidupan kami. Kepercayaan kami sepanjang tahun yang sudah kami jalani, yang sudah kami awali, mulai pada tahun 2022, Engkau juga akan senantiasa menuntun kehidupan kami dan hari-hari kami. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam ibadah kami, sucikan dan kuduskan hati kami, dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, kembali kita boleh naikkan satu pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 144, Ku Heran Allah Mau Memberi. Saudara-saudara kekasih, Alkitab sudah menuntun kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari dengan kerendahan hati kita bersama-sama menyampaikan pengakuan dosa demikian. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji dan pengampunan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian rohani metodis dari nomor 108 bait pertama sampai yang kedua.
panggil ya Tuhan pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan pada rusuk terluka. Sucikan aku jadi hamba-Mu dengan kuasa kasih-Mu, agar jiwaku tetap menuju dan berharap padamu. Panggil aku, panggil ya Tuhan pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan pada rusuk terluka. Jemaat Tuhan yang kekasih, tibalah kita untuk pembacaan responsoria yang tertulis di Mazmur 147 ayat 12 sampai yang ke-20. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 147 ayat 12 sampai yang ke-20. Mari kita membaca secara bersahut-sahutan. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada anak Israel. Kita bersama. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Mulia bagi Bapa. Percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita sampai pada pembacaan epistel yang tertulis dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai yang ke-14. Demikian bunyinya di dalam nama Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula telah ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tibalah waktunya kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan dipimpin oleh Inang Pendeta Renfield Tampu Bolon dan juga menghantarkan doa syafaat. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 72, bait pertama sampai yang kedua. Nyanyikan lagu yang baru. Firman
Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu, dan untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini, di mana kami boleh memasuki bait-Mu dalam minggu pertama tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, tahun 2022. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya di tahun 2022 ini Tuhan semakin mengasihi kami. Tuhan semakin memberkati kami. Tuhan semakin menumbuhkan iman kami, sehingga kami dapat menyenangkan Engkau dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu, jemaat GMI Wesley dimanapun mereka berada, bila ada yang sakit, Tuhan angkat tangan-Mu yang penuh kasih dan anugerah itu Tuhan. Tuhan letakkan atas tubuh mereka Bapa. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka merasakan saat ini aliran kasih Tuhan, sehingga mereka bersyukur kepada-Mu. Bila mereka sedang bersedih atas segala masalah-masalah yang mereka hadapi, Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan nyatakan penyertaan-Mu, Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada mereka Bapa, sehingga mereka dapat dikuatkan dan dihiburkan, sehingga mereka bersyukur kepada-Mu. Mereka yang dalam hidupnya selalu di dalam kekhawatiran, karena ekonomi, karena rumah tangga, anak-anak, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh datang kepada-Mu, bersyukur, menyembah Engkau. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami berdoa kepada-Mu untuk jemaat Tuhan yang Engkau tambahkan umurnya dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Saudari Yanita Paulina Simajuntak, Ibu Ita Herawati Simajuntak, anak Ndai Manuel Simajuntak, Bapak Rudianto Pangaribuan, Ibu Sondang Marina Manik, Saudari Katrin Sihombing, Ibu Sabaria Tarigan, Saudari
Koriza, Rehuel, Simorangkir, dan mungkin ada yang tidak dapat kami sebutkan pada saat ini. Tuhan berkati mereka. Dengan bertambahnya usia mereka ya Tuhan, bertambahlah sukacita mereka lewat kesehatan dan kesuksesan. Bertambah pula damai sejahtera di hati mereka. Sehingga dalam tahun yang mereka lalui, mereka senantiasa mencari Engkau di dalam hidupnya. Sehingga apa yang mereka harapkan dalam hidup yang Tuhan tambahkan umurnya setahun dalam minggu ini, mereka mendapatkannya. Dan mereka bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan, yang merindukan keturunan, yang merindukan pasangan hidup, dan anak-anak kami di dalam pendidikannya. Tuhan, dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini, yang akan kami dengar hari ini, bahwa Engkaulah yang empunya segalanya, bahwa milik-Mu lah segalanya, bahwa Engkaulah sumber daripada segalanya. Tuhan, berikan iman yang sungguh kepada mereka, sehingga apa yang mereka rindukan, anak, kami tahu anugerah-Mu Bapa, biarlah kiranya Engkau berikan kepada mereka yang merindukannya. Pekerjaan, milik-Mu segalanya Engkau berikan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengabdikan diri mereka dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menjadi kemuliaan bagi-Mu. Bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, Engkau sudah menciptakan bagi mereka tulang rusuk dan Engkau sudah menyediakannya. Berikanlah kepada mereka Tuhan yang sepadan dengan mereka, dan mereka akan bersukacita karenanya. Demikian pendidikan anak-anak kami mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tambahkan kecerdasan, kemampuan mereka untuk meraih cita-citanya, sehingga mereka boleh sukses dan menjadi kebanggaan kami orang tuanya, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami pertaruhkan ya Bapa kehidupan dan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu di dalam pendidikannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk gereja yang Tuhan kasihi di seluruh dunia, yang terbuka pada saat ini di awal tahun ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhanlah memberkati setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, teristimewa Gereja Metodis Indonesia yang kami cintai. Tuhan memberkati bishop kami, wilayah 1 dan 2 dan pengembangan. Tuhan memberkati para DS. Tuhan memberkati para pendeta, guru Injil, calon guru Injil, majelis, dan bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang senantiasa berdiam dalam diri setiap hamba-hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu, sehingga di tahun 2022 ini Tuhan, mereka semakin memuji memuliakan nama-Mu lewat kehidupan mereka, lewat pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu yang bergulat
atas corona, COVID yang masih ada di dunia ini, teristimewa di bumi persada. Bapak, Engkaulah yang menguasai seluruh jagat raya. Hembuskan dengan nafas dan kuasa-Mu Tuhan COVID-19 dan virus yang baru yang sudah mulai ada di daerah Jawa. Tambahkan kebijaksanaan kepada para medis, dokter, pemerintah kami untuk mengantisipasi penularan, untuk menstop penularan, dan berikan kebijaksanaan kepada seluruh masyarakat bangsa kami untuk senantiasa prokes dalam kehidupannya kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada, sehingga COVID ini terputus dari bumi persada ini. Kami boleh dengan sukacita Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan kami dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan kota kami ke dalam tangan-Mu. Bangsa kami, pemerintah kami, Pak Presiden kami, Tuhanlah yang memberkati, jauhkan segala rongrongan-rongrongan. Tambahkan dan kuatkan iman Pak Presiden kami dan seluruh jajarannya, sehingga negara kami boleh aman, damai, dan sejahtera. Kami tidak melupakan Tuhan saudara-saudara kami yang sedang bersedih, saudara-saudara kami yang sedang berduka, saudara-saudara kami yang sedang gelisah, resah oleh bencana alam, banjir di mana-mana, gempa di mana-mana, gunung Semeru yang tiada putusnya mengeluarkan amarahnya. Mohon ampun Tuhan. Ampuni bangsa dan negara kami. Ampuni masyarakat dunia ini. Sehingga malapetaka bencana ini Tuhan boleh undur. Dan masyarakat bangsa kami boleh merasa aman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang bekerja menguasai hati dan pikiran kami. Kuasai hamba-Mu, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu dapat berkuasa mengubah kehidupan kami, menambah iman percaya kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. 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 Baru semangat. Semangat itu perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Semangat itulah yang memberikan power di dalam diri kita untuk melawan sakit penyakit, untuk melawan arusnya
ketidaknyamanan di dunia ini. Saya mau kasih tahu bahwa di rumah kami semua sakit. Saya pikir nggak bisa tahun baruan kemarin. Panas, batuk. Tapi puji Tuhan saya nggak kena. Kok nggak kena ya? Apakah mereka yang kena itu tidak semangat? Barangkali semangat juga. Apakah mereka tidak punya iman? Pasti punya iman. Tapi semakin yakinkan bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Amin. Semakin yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah kepadamu. Amin. Di tahun 2022 ini, dalam awal minggu tahun 2022 ini, kita boleh semakin mengenal dan mengenal siapa sebenarnya yang menjadi pendukung kita. Siapa sebenarnya yang menopang hidup kita? Siapa sebenarnya yang senantiasa memperhatikan hidup kita? Mari kita baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dalam ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Demikian bunyinya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Sampai di sini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Yohanes dalam kesaksiannya memberikan tulisannya lain dari rasul-rasul yang lain. Bila rasul-rasul yang lain dalam Injil yang boleh kita terima, Matius, Markus, Lukas, lebih menyoroti karya dan pelayanan Yesus. Tetapi pengalaman Rasul Yohanes yang pernah hidup bersama Yesus 3,5 tahun membawanya pada kesimpulan bahwa manusia itu masih berada dalam keraguan tentang identitas Yesus sebagai Mesias. Sekalipun mereka banyak melihat, menyaksikan, menerima mujizat-mujizat dan tidak membuka mata hati mereka melihat Yesus sebagai anak Allah. Maka Yohanes menyatakan bahwa dengan tegas bahwa Yesus adalah pemilik dunia ini dan dia menyoroti identitas Yesus sebagai anak Allah. Supaya setiap orang yang mengakui dan mempercayai identitas ketuhanan Yesus akan dikaruniai hak sebagai anak Tuhan. Dan itu merupakan label khusus yang membentuk identitas baru sebagai anak-anak Allah yang akan diberikan kepada kita. Identitas itu menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus telah dilahirkan. Ini sorotan Yohanes Pembaptis. Ia mau memperkenalkan siapa sebenarnya Yesus itu. Dan inilah yang menjadi tema dan pokok pikiran kita di awal tahun 2022 ini. Miliki pengenalan akan Dia. Miliki pengenalan akan Kristus. Yohanes menyatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Ini yang pertama. Bahwa Yesus yang memiliki semuanya. Bahwa Yesus juga menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Disinilah nyata ketritunggalan Allah itu. Seperti yang kita rayakan dalam Natal, Allah menjelma menjadi manusia.
firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman, logos. Firman itu menjadi manusia. Para nabi memiliki firman, tetapi para nabi tidak firman. Yesus adalah firman. Yesus adalah firman. Sehingga setiap perkataan Yesus punya otoritas. Nabi menyampaikan firman tak punya otoritas penyampai. Tapi Yesus, firman yang telah menjadi manusia, firman itu sendiri, sehingga apa yang keluar dari mulut Yesus sebagai firman punya otoritas. Sembuh katanya sembuh, ya kan? Bangkit katanya dari kematian, bangkit. Bagikan katanya 5 roti dan 7 ikan dibagi. Wow. Aku rasa itu 10.000 ada yang makan itu kan. Kalau dihitung sekarang perempuan dari laki-laki, lebih banyak perempuan sekarang di sini. Dulu juga sama. Cukup. Jadi Yesus sebagai firman itu mempunyai otoritas dari setiap nafas, dari setiap perkataan yang dikatakannya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak pernah berubah. Inilah yang dikehendaki oleh Rasul Yohanes. Supaya setiap orang Kristen seharusnya memiliki pengenalan akan firman itu. Yesus setiap perkataannya punya otoritas, memiliki iman bahwa Yesus akan mengatakan ini dan itu kepada saya, sehingga saya akan mendapatkan apa itu yang saya kehendaki. Dan di dalam itu, saudaraku, setiap orang Kristen seharusnya memiliki totalitas hidup pada Yesus sebagai pencipta, yang artinya Yesus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia selalu terlibat. Apapun ini yang akan kita miliki di tahun 2022 ini. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Yesus datang kepada kepunyaannya sendiri, tetapi tidak mengenalnya. Artinya orang Yahudi ya, secara khusus Allah menjelma menjadi manusia diperuntukkan untuk orang Yahudi, tapi orang Yahudi tidak mengenalnya. Sampai sekarang agama Yahudi tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Mari, jangan kita menjadi mereka yang tidak mau kenal. Jangan. Yesus katanya tunduk aja gini. Yesus, tahu. Percaya, dia tahu, percaya. Iblis juga percaya dan tahu dan sangat mengenal Yesus itu siapa.
Jangan pikir iblis itu tidak kenal siapa Yesus. Kenal, kau anak Allah yang maha tinggi, kau Mesias. Iblis tahu. Tapi iblis tidak pernah menghendaki kehadiran Yesus. Banyak orang Kristen ada dalam gereja, tetapi hidup di luar Kristus. Banyak. Kenapa begitu? Ya itu. Waktu Natal, malam Natal saya khotbah di GKPS. Ada satu ilustrasi bahwa seorang jemaat yang rajin, yang setia datang berbicara kepada pendeta. Pak Pendeta, saya nggak suka ada Natal ini. Bah, hebat kau. Kenapa nggak suka, Amang? Iya. Kalau Natal penuh gereja, bahkan harus membuat tenda. Oh iya, kenapa rupanya? Kenapa harus Natal? Banyak orang, nggak usah dibuat itu biar nggak datang mereka. Coba sudah habis Natal, ini terbukti. Coba lihat dulu ke samping, ke belakang. Sudah mulai sepi. Ini masih banyak, masih. Memang game Wesley is the best. Amin. Sepi. Pak Pendeta, tidak usah, biarlah mereka mati di sana. Ini dia. Banyak orang Kristen ada di dalam gereja, tetapi di luar Kristus. Apa jawaban pendeta? Biarlah, Mang. Mereka sekali setahun hari Natal ke gereja. Mudah-mudahan di Natal ini mereka berjumpa dengan Yesus putra Natal itu, kata pendeta. Berjumpa. Ini dia. Berjumpa. Kalau khotbah Pak Pendeta kita dan guru kita, adakah tempat untuk Yesus putra Natal? Adakah kasih Yesus, Pak Pendeta khotbahkannya, di dalam diri Anda? Tapi Pak Pendeta itu menandaskan, sudah berjumpakah engkau dengan Yesus? Ini perjumpaan dengan Yesus, itulah pengenalan akan Dia. Memang tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, melihat Yesus. Tidak seorang pun. Kecuali kepada siapa Yesus mau datang. Ada, lihat murtadin-murtadin itu kan. Mereka bersaksi bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Akhirnya mereka ada di dalam Yesus. Sudah berjumpakah Anda dengan Yesus sehingga engkau mengenal Dia? Perjumpaan akan Yesus inilah membuat kita lebih mengenal Dia. Ada itu dulu, sekarang sudah agak jarang saya dengar. Tanda-tanda Soekarno. Ada ya? Kalau bagi kami yang sudah agak tua-tua ini, dulu sering mendengar itu. Tanda-tanda Soekarno. Katanya kenal-kenal Soekarno. Siapa Soekarno? Semua tahu kan? Siapa itu? Presiden pertama. Kenal enggak? Oh, kenal lah, marah. Orang kalau dibilang kau enggak kenal Soekarno, marah dia. Kenal lah. Presiden pertama. Tapi hanya itu. Hanya itu. Itulah namanya tanda-tanda Soekarno. Kenal Soekarno. Kenal Yesus? Kenal. Siapa bilang aku gak kenal Yesus? Kenal Yesus. Yesus Kristus. Hanya di situ. Sebatas itu. Tapi sekarang kita perlu memiliki pengenalan akan Dia.
siapakah dia sebenarnya di dalam kehidupan kita. Kita mau percaya dan mengakui identitas ketuhanan Yesus yang akan menganugerahkan kepada kita suatu kuasa. Dan itulah yang menjadi senjata kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keyakinan Rasul Yohanes tentang Yesus itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Dia memperkenalkan Yesus kepada seluruh umat manusia, termasuk kita sekarang ini. Siapa Yesus? Inilah yang tidak dimiliki oleh Injil-Injil yang lain. Yohanes memperkenalkan Yesus itu dengan segala kehidupannya. Dan Yesus memperkenalkan dirinya kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada kita. Pertama sekali ia mengatakan, akulah roti hidup. Diperkenalkannya, Yesus memperkenalkan diri, akulah roti hidup. Woi, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini pertama. Dia kenalkan, siapa yang datang kepadaku tidak lapar. Waduh, luar biasa. Yang kedua, ia mengatakan, akulah terang dunia. Aku terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup. Kalau kita punya terang hidup, dangadong bena godokan di sini. Dangadong bena lesu di sini. Dangadong bena na madesu di sini. Ahai madesu. Masa depan suram enggak ada lagi. Ceria. Ceria. Yesus terang hidup ada dalam diriku, maka terang itu akan bercahaya di dalam diriku. Sukacitalah. Siapa manusia enggak ada sedih? Ada ya? Siapa manusia yang tidak punya pergumulan? Banyak ya. Tapi karena ada terang itu di sini, macam manapun datangnya pergumulan itu, macam manapun hebatnya badai itu, waduh, saya teringat badai. Di mana-mana ada badai. Untung di Palembang nggak ada damai. Puji Tuhan, kita berdoa untuk tidak ada badai di sini ya. Di mana-mana, aku rajin YouTube, baca YouTube. Bah, Magelang, bah ini, bah itu, berinding bulu romaku. Badai itu akan membuat kegelapan. Tapi tatkala terang itu ada di sini, maka itu membuat sirna kegelapan itu. Mampu kita untuk bersukacita, mampu kita untuk bernyanyi memuji Tuhan. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini dia. Gembala yang senantiasa memberikan rumput yang hijau, memberikan air yang tenang. Jadi tidak ada lagi keraguan dalam hidup kita untuk menjalani tahun 2022 ini. Yesus gembalaku. Ya kan? Yesus gembalaku. Angas ona macat pacarian kofiton. Yesus gembalaku, kenali Yesus gembalamu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, mati. Melihat situasi sekarang ini, gempa di mana-mana semua hebat. Gunung meletus. Kalau saya lihat ada di Spanyol itu ya, gunung meletus. Wah, kelihatan apa itu api itu keluar dari gunung. Membakar semua kota. Asal sampai ke pohon habis terbakar. Sampai ke rumah habis terbakar. Kalau dunia ini akan berakhir.
Percaya kepada Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, walaupun dia sudah mati, ia akan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan. Tuhan, tunjukkanlah jalan kehidupan kepada kami. Ngamulai macaton nanti pacarianon. Tuhan, saya mau bersaksi, ada seorang jemaat saya dulu di Ebenezer. Dia datang ke Ebenezer miskin. Sampai saya sering kasih ampau kepadanya. CM di rumahmu ya. Sudah kuselipkan itu untuk beli makanan. Saya doakan dia tetap di mimbar setiap pagi jam 5. Akhirnya punya mobil. Iya, punya mobil. Saya pindah, bangkrut lagi. Bangkrut. Barangkali gak ada lagi mendoakan dia, pikirku dalam hatiku. Datang dia ke rumah, bawanya pempek. Ini bawa pempek. Udah, aku kasih 50.000 untuk pempeknya ini. Kasih tahu hidupnya bagaimana. 500 sudah cukup. Sudahlah. Aku kasihlah 200 dari kau Mak Cio ya, 300 dari aku. Aku kasihlah. Mulai dia jual pempek. Saya tinggal di rumah putra saya. Bagus. Persis di samping kamar saya dia tinggal. Selalu saya doakan. Setiap pagi saya berdoa, setiap malam saya doa. Dia datang ke rumah Natalan, sudah mulai dipanggil rekan-rekannya. Mudah-mudahan dia tetap menjadi gembala, mencari gembala Yesus Kristus dalam hidupnya. Ia jalan. Tuhan berikan jalan kehidupan. Ia jalan kehidupan. Jangan ragu. Terakhir, akulah pokok anggur. Dialah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka tinggallah di dalam dia supaya ranting-ranting ini mengeluarkan buah. Inilah Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita. Apakah kita kurang kenal? Gak lagi kan? Kenallah, milikilah pengenalan akan Yesus. Engkau mulai ragu, Yesus gembalaku. Engkau mulai macet-macet dalam hidupmu, Dia adalah jalan dan kehidupan. Engkau sudah mulai lesu dan gelap hatimu, Yesus adalah terang dunia. Gak ada yang perlu kita khawatirkan. Seperti khotbah kemarin yang disampaikan oleh pendeta kepada kita dalam Joshua itu. Ya, Joshua nggak tahu macam mana dia membawa masyarakat umat Israel ini yang begitu banyak ini mau memasuki tanah Kanaan. Dan dia juga tidak tahu bagaimana rupa dan keadaan tanah Kanaan itu. Nggak tahu dia itu. Pasti gusar hatinya. Pasti gentar hatinya. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepadanya, saya akan baca. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Garis bawahi, tidak meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang. Janganlah kecut dan tawar hati. Dan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan.
Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil. Apapun yang engkau pegang akan berhasil. Apapun yang engkau kerjakan akan berhasil. Ini hebatnya. Ini hebatnya. Siapa yang tahu tahun 2022 yang akan kita hadapi? Cerah atau berembun atau gelap? Ada yang tahu? KT yang tahu. Tapi aku sudah mengenal Tuhan. Seperti nyanyian kita tadi. Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang kuserahkan padanya hingga akhir. Aku yakin. Aku mengenal Tuhan. Apa yang engkau serahkan kepadanya? Ini dia. Ini masalahnya. Apakah hanya separuh hatimu engkau serahkan padanya? Apa yang engkau serahkan padanya? Seluruh hidupku, totalitas kehidupanku, Yesus bersamaku. Amin. Kembali saya mau sedikit ulas tentang apa itu namanya? Blonding, ya, air terjun Niagara. Sudah pernah saya khotbahkan ya, air terjun Niagara, tinggi. Jadi blonding ini seorang akrobat. Dia ada tali baja pasti, kawat baja. Dia naik, bawa sorong-sorong. Si blonding ini jalan dia. Tepuk tangan semua, hore! Jalan lagi, hore! Percayakah kamu bisa akan saya lewati kembali? Percaya saja. Oh? Siapa yang mau ikut? Opung. Mati. Ya? Takut, ada yang mau. Wih. Siapa yang mau? Ayo. Percayakah kamu masih bisa saya lewati? Percaya. Ayo mari ikut. Tak seorang pun yang mau. Akhirnya ada seorang mau. Naiklah dia. Lewat. Siapa itu? Masih ingat? Siapa? Iya, anaknya. Anaknya ikut naik. Sedang lewat. Tuh. Siapa percaya Yesus? Aku. Siapa mau ikut aku? Tapi sekarang sudah dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa firman telah menjadi manusia dan ia berikan kepada kita. Nah ini dia, saya baca sekali lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Dia akan memberikan kuasa kepada kita sebagai anak Allah. Percaya bahwa Dia sudah memberikan identitas kepadamu. Identitas baru dalam tahun yang baru. Bahwa engkau adalah anak Allah. Mari ikut Yesus.
Jangan pernah ragu memasuki tahun 2002. Jangan pernah bimbang memasuki tahun 2002. Karena Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepadamu. Percaya saja dan yakin saja seluruh kehidupanmu akan Dia berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Bila hamba-Mu berhenti berbicara menyampaikan firman-Mu dari mimbar ini Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang berbicara di setiap langkah kami, di setiap kehidupan kami, di setiap program, rencana-rencana kami dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga kami boleh semakin bersuka cita dalam tahun 2022 ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan kami dan kuatkan kami untuk memegang identitas kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Hamba serahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan kembali bernyanyi dan mengakhiri ibadah kita dengan membawa persembahan kepada Tuhan dari nomor 125. Tuhan ambil hidupku. Sepanjang umurku
dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.